wa yanbaghi ay ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdahu wa yanbaghi al-huduru wa huwa ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadabburudz dzikri fa innama yataqabbalu Allahu minas salati biqadril huduri wa yahrumur riya'u bis salati wa ghairiha wa huwa al-'amalu li ajlin nas ila akhir. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama. Kita sama-sama menuntut ilmu agama, yang mana menuntut ilmu itu adalah difardukan bagi kaum muslimin dan muslimat, baik laki-laki atau perempuan, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di dalam orang yang menuntut ilmu agama, karena orang yang menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan kemudahan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita berataan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi setelah kita pada bulan kemarin membahas tentang masalah rukun-rukun salat, yang mana kemarin sudah kita bahas, yaitu dalam pembahasan sekarang kita masuk di dalam masalah sunnat-sunnat salat. Di dalam kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa yanbaghi ay ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan, dan sepantasnya bahwasanya mendatangkan dengan sunnat-sunnat sekalian itu sunnat, dan sunnat tersebut sangat banyak. Nah, jadi sunnat-sunnat salat itu sangat banyak. Bahkan di antaranya sunnat-sunnat salat tersebut ada terbagi tiga. Ada sunnat sebelum salat, ada sunnat pada waktu ketika salat, ada sunnat sesudah salat. Nah, jadi tiga macam ini yang berkaitan, yang berhubungan dengan sunnat salat. Nah, bahkan diantaranya ulama membilangkan sunnat-sunnat salat tersebut ada yang mengatakan sampai 500 sunnat. Ada lagi yang mengatakan sampai 800 sunnat. Ada yang lebih banyak lagi sampai 1000 sunnat. Nah, jadi terhimpun sunnat tersebut baik sebelum salat, atau di pertengahan salat, atau sesudah salat. Nah, jadi saking banyak benar. Nah, jadi nang mana nang kita tahu sunnat tersebut, maka ujar Al-Habib Zain Al-Habsyi, ujar sidin wa yanbaghi ay ya'tiya bis sunani, dan sepantasnya bahwasanya engkau mendatangkan dengan sunnat-sunnat tersebut. Nah, makanya ini gunanya kita menuntut ilmu. Artinya supaya kita tersebut mengetahui mana itu sunnat-sunnat salat. Kalau di dalam sholatnya ada pekerjaan yang wajib, ada pekerjaan yang sunnat. Tapi kalau seseorang sumpamanya kada tahu, kada kau membedakan mana itu yang wajib, mana itu yang sunnat, kada tahu. Tapi bila mengatakan yang wajib itu sunnat, nah ini kada boleh. Tapi bila mengatakan yang sunnat itu wajib, kada apa-apa. Nah, di dalam sholat tuh, nah kada tahu mana yang wajib, mana yang sunnat. Padahakannya umpamanya membaca Al-Fatihah itu sunnat, nah kada boleh. Nah, di padahakannya umpamanya duduk daripada
tahiyat awal itu dipadahkannya wajib pada bapak. Nah, itu sunat aja, sunat ab'ad. Nah, jadi intinya kalau seseorang tersebut mengatakan bahwasanya wajib itu sunat, nah ini nang kada boleh. Bilanya mengatakan sunat tersebut wajib kada apa-apa. Kalau nya kada tahu. Nah, makanya itu kita gunanya untuk mempelajari daripada makna salat tersebut, baik dari segi rukunnya, dari segi sunat-sunatnya, dan nanti dari segi pembatal itu salat. Nah, karena salat ini adalah amal yang pertama kali nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak menutup kemungkinan apabila salat seseorang tersebut benar, insyaallah ibadah yang lainnya pun menggiring juga. Nah, kebalikannya pulang apabila salat seseorang tersebut kada benar atau kada sempurna, nah niscaya ibadah yang lain kayak itu juga. Nah, artinya kada sempurna juga, artinya kada bujur juga. Nah, itu pentingnya daripada ibadah salat tersebut. Nah, jadi di dalam sunat-sunat salat tersebut, nah, ada yang namanya sunat sebelum salat. Nah, kalau sunat sebelum salat itu diantaranya yaitu azan dan qomat. Nah, jadi azan dan qomat itu sunat sebelum salat. Kemudian diantaranya lagi memakai siwak. Nah, ini penting benar siwak ini. Nah, bahkan siwak ini adalah salah satu daripada sunnah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak orang yang meninggalkan sunnah tersebut. Nah, jadi kita usahakan kalau umpamanya kita sudah tahu sunnah tersebut diantaranya siwak, nah kita amalkan bersiwak. Nah, jadi itu diantaranya sunat sebelum sholat. Ada lagi sunat di pertengahan sholat, pada waktu ketika sholat. Nah, ini terbagi dua pula. Ada yang namanya sunat ab'ad, ada yang namanya sunat hayat. Nah, jadi ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nah, sunat ab'ad apabila meninggalkan seseorang dengan sunat tersebut, maka sunat ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu kalau sunat ab'ad. Nah, kalau sunat hayat ketinggalan, ada sunat ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu perbedaannya antara sunat ab'ad dan sunat hayat. Kenapa jadi dingarani sunat ab'ad? Bahkan apabila ketinggalan sunat ab'ad tersebut, sunat ditambal atau diganti dengan sujud sahwi, karena sunat ab'ad tersebut sudah mendekati fardu, sudah mendekati wajib. Nah, makanya oleh karena itu apabila ketinggalan disunatkan untuk sujud sahwi kalau itu sunat ab'ad. Nah, kalau di dalam salat sunat ab'ad tersebut yaitu ada 6. Nah, ada 6 sunat ab'ad. Apabila kita ketinggalan tadi, maka sunat ditapal dengan sujud sahwi. Nah, di antaranya apa? Tasyahud awal. Nah, tasyahud awal. Nah, itu sunat ab'ad. Nah, kemudian lagi duduk tasyahud awalnya itu sunat ab'ad juga. Nah, kemudian lagi bersalawat atas Nabi pada tasyahud awal. Nah, sunat ab'ad. Kemudian lagi bersalawat atas keluarga Nabi pada tasyahud yang kedua. Nah, pada tasyahud akhir bersalawat kepada keluarga Nabi. Nah, kemudian lagi berdiri pada waktu ketika kunut. Dan yang keenam yaitu kunut. Nah, jadi tadi apa? Tasyahud awal, duduknya tasyahud awal, kemudian bersalawat kepada Nabi pada tasyahud awal, bersalawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Nah, karena pada tasyahud akhir bersalawat kepada Nabi itu salah satu daripada rukun. Nah, kalau bersalawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, nah itu sunat ab'ad. Nah, kemudian lagi berdiri pada waktu ketika kunut dan membaca kunut pada ketika waktu subuh. Nah, itu kalau ketinggalan salah satu daripada yang 6 ini, maka sunat diganti ditapal dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu apa?
letaknya setelah tahiyat akhir sebelum salam. Nah, setelah tahiyat akhir tuh. Nah, sebelum salam, nah ini, yaitu sujud sahwi. Nah, 2 kali sujud. Nah, di antaranya duduk antara 2 sujud juga. Nah, dengan membaca apa? Subhanamal la yanamu wala yashu. 3 kali. Sujud pertama, sujud kedua 3 kali. Subhanamal la yanamu wala yashu. Nah, itu kalau kita ketinggalan daripada kunut tadi atau ketinggalan daripada sunat ab'ad. Kenapa tadi jadi sunat ab'ad tersebut apabila ketinggalan sunat diganti dengan sujud sahwi? Karena sudah mendekati fardu. Nah, artinya hampir fardu sudah, tapi kada fardu. Nah, makanya itu arti daripada sunat ab'ad yaitu sunat yang sudah menghampiri daripada fardu. Makanya tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan, yaitu kalau kita ketinggalan daripada sunat ab'ad tersebut, kita usahakan sujud sahwi. Nah, kemudian lagi diantaranya ada yang namanya sunat hayat. Nah, ini kalau ketinggalan gak ada apa-apa. Nah, artinya kada diganti dengan apa-apa. Kalau ketinggalan daripada sunat hayat tersebut. Nah, diantaranya mengangkat tangan pada waktu ketika takbiratul ihram. Nah, itu sunat aja. Sunat hayat aja. Nah, kemudian lagi diantaranya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada waktu ketika berdiri. Nah, itu sunat hayat juga. Artinya sunat yang tidak ditapal dengan sujud sahwi. Banyak lagi sunat-sunat di antara salat tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya sunat tersebut yaitu ada kalanya sunat ab'ad dan ada kalanya sunat hayat. Nah, ini sunat hayat ini yang kita banyak kadang rajin ketinggalan, bahkan nang kada kita ketahui di situ ada sesuatu sunat tersebut. Nah, di antaranya apa sunat tersebut? Saktatus shalah. Diamnya kita sebentar sekedar mengucap subhanallah pada waktu ketika kita salat tersebut. Nah, jadi ada letak-letaknya tuh. Artinya kita diam sebentar sekedar mengucap subhanallah pada waktu ketika salat. Nah, jadi kalau saktatus salat tersebut itu ada 6 di dalam salat. Nah, itu diamnya sebentar, artinya saktatus salat, diamnya kita sebentar sekedar subhanallah. Nah, itu kapan letak-letaknya tersebut? Yaitu diantaranya baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Nah, di antara takbiratul ihram dan du'a iftitah. Nah, contoh umpamanya kita Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum membaca doa iftitah tersebut, nah diam dulu situ sebentar. Nah, jangan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Itu kan kada ada diamnya, kada ada jedanya. Nah, jadi habis Allahu Akbar, nah diam sebentar, sekedar mengucap subhanallah. Bukan berarti kita mengucap subhanallah, kada. Artinya lamanya diam tersebut sekedar kita mengucap subhanallah. Nah, itu yang pertama, yaitu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nah, kemudian lagi yang kedua yaitu wa baina doa iftitah wa ta'awudz. Di antara doa iftitah dan membaca a'udzubillah. Nah, jadi habis membaca doa iftitah, nah diam sebentar. Nah, kemudian baru membaca a'udzubillah untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena a'udzubillah sunat aja. Nah, kalau nya bismillah itu salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau mazhab Imam Syafi'i bismillah membaca Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib. Satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, jadi setelah kita membaca doa iftitah, sebelum membaca a'udzubillah itu diam dulu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian lagi saktatus shalah yang ketiga wa baina ta'awudz wal Fatihah. Di antara kita membaca a'udzubillah dan membaca Al-Fatihah. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam sebentar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Nah, berapa dah? 3. Nah, kemudian lagi wa baina akhiril Fatihah wa amin. Nah, di antara akhir Fatihah dan amin.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam sebentar di situ. Nah, baru amin. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kada ada diamnya. Nah, berarti kada sunnat. Nah, jadi di antara membaca Al-Fatihah dan amin. Nah, kemudian lagi di antara amin dan surah. Jadi kita membaca habis amin, diam sebentar. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi habis amin tadi jangan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, berarti kada dapat sunnat. Nah, jadi itu letaknya. Padahal kan itu ibaratnya itu sunnatnya tersebut tersembunyi benar. Nah, tapi pada hakikatnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat beliau kayak itu. Nah, itu ada yang namanya tadi saktatus shalah. Nah, kemudian yang terakhir saktatus shalah yaitu wabaina surah war ruku'. Di antara surah dan ruku'. Nah, jadi habis baca surah, surah Qul huwallahu umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sebentar, baru ruku'. Nah, jangan habis baca ayat langsung ruku', Allahu akbar. Nah, kada ada jedanya. Nah, jadi yang intinya saktatus shalah tadi artinya diam kita sebentar. Nah, di 6 tempat ini tadi. Nah, itu salah satu daripada sunnatnya yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman tadi ingat diamnya tersebut kada terlalu lawas, kada. Nah, cukup sebentar, sekadar mengucap subhanallah aja. Nah, itu adalah sunnat di dalam waktu kita sholat. Nah, kemudian lagi sunnat kita di dalam sholat tersebut yaitu fathu basarihi, membuka mata. Nah, jangan sholat kita bapijim. Nah, jadi sholat itu sunnat mata kita itu dibuka. Nah, kalau bapijim, kalau pina gugur teh cacak kada melihat kita. Nah, jadi makanya dibuka. Nah, tapi pada waktu ketika wajib mata kita itu ditutup. Nah, jadi pada waktu sholat tadi kan mata kita sunat dibuka. Tapi ada pada suatu ketika mata kita tadi wajib ditutup, wajib kita berpijam. Pada waktu ketika lalu di hadapan kita sholat umpamanya bibinian, buka aurat pulang umpamanya. Nah, jadi pada waktu ketika sholat tersebut wajib kita berpijam. Jangan berbuka, jangan melihati umpamanya. Nah, bagi sembahyang di giga kaca kayak itu umpamanya. Nah, jadi mulai takbiratul ihram sampai kita salam, nah itu sunat mata kita tuh dibuka, jangan berpijim. Nah, kebanyakan kadang rajin berpijim lah. Nah, kada sunat. Nah, jadi nang sunatnya itu mata dibuka. Nah, cuman ada pada waktu ketika haram kita lihat, nah hanya ditutup. Nah, kemudian lagi di antara sunat di dalam kita sholat, yaitu memandang mata kita ini ke tempat sujud. Nah, jadi ke tempat sujud. Nah, bahkan kata ulama walaupun kita tersebut sholatnya di hadapan Ka'bah. Nah, pada waktu ketika kita di Masjidil Haram umpamanya, sholat di hadapan Ka'bah nih. Nah, tetap kita disunatkan pandangan kita ini ke tempat sujud. Bahkan kata ulama lagi walaupun kita tersebut sholat di belakang Rasulullah umpamanya. Nah, tetap kita disunatkan sholat tersebut memandang kepada tempat sujud. Nah, jadi itu. Nah, dia sunat yang mana pada waktu ketika kita sholat tersebut pandangan kita tersebut fokus, yaitu ke tempat sujud. Walaupun tadi di hadapan Ka'bah. Nah, aturannya kan di hadapan Ka'bah ya, kita melihat Ka'bah aja. Nah, kalau ini kada, tetap arah pandangan kita tersebut ke tempat sujud tersebut. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya lagi sunat salat tersebut yaitu pada waktu ketika kita tasyahud awal itu duduk iftirash. Nah, sunat tuh duduk iftirash. Nah, jadi duduk iftirash itu nangka ini nih. Nah, yang masih batis nangka ini. Nah, itu duduk iftirash ngarannya. Nah, pada waktu ketika duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal itu duduk iftirash. Nah, menhandak kayak ini juga boleh juga.
hendak bersila kah juga boleh juga. Nah, cuman yang sunnatnya tadi kayak ini, duduk iftirash. Nah, artinya iftirash. Nah, bahkan di antara ulama dari awal kita sholat, posisi batis kanan kita tersebut sampai kita salam tetap di situ aja, ada ubah-ubah. Nah, berarti kan duduknya itu apa? Batis kanan kita itu kayak ini. Nah, tetap kayak ini aja. Nah, pas bangun juga kayak ini. Nah, artinya ada ubah-ubah. Nah, itu sunat tuh. Nah, artinya mulai kita awal sholat sampai akhir sholat, duduk kita posisinya pas di situ aja. Duduk batis apa daripada batis kanan kita ini. Nah, kalau kita umpamanya kita telapak kanan, batisnya tersebut di situ juga andaknya. Nah, walaupun kita pada waktu ketika duduk. Nah, itu ngarannya duduk iftirash. Nah, tapi pada waktu ketika duduk tasyahud akhir, nah itu ngarannya duduk tawarruk. Nah, kayak ini. Nah, duduk tawarruk ngarannya. Nah, itu sunat. Nah, jadi tasyahud awal duduk iftirash, tasyahud akhir duduk tawarruk. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diantaranya lagi sunat-sunat salat, yaitu apa? Salam yang kedua. Nah, salam yang kedua itu sunat. Nah, salam yang pertama itu wajib atau rukun. Nah, dan lagi pada waktu ketika salam tersebut sunat menoleh. Nah, salam pertama menoleh ke sebelah kanan. Nah, itu sunat sudah. Ada lagi sunatnya tersebut pada waktu kapan kita menolehnya tersebut, yang sunatnya itu pada waktu kapan? Yaitu pada waktu ketika alaikum, mengucap mimnya tuh. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi jangan assalamualaikum warahmatullah. Nah, berarti itu luput sunatnya. Nah, jadi sunatnya tadi kayak apa? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, dan posisinya kita menoleh nih. Nah, posisi kita menoleh nih. Pipi kita sebelah kanan itu kelihatan orang di belakang. Nah, berarti kan kayak ini. Nah, kada kayak ini aja kada. Berarti kan masih kada kelihatan. Nah, jadi posisi pipi kita ini apa? Orang yang di belakang itu seolah-olah melihat. Nah, jadi itu. Nah, jadi yang sunat tersebut salam kedua aja. Padahal di dalam salam tersebut ada lagi sunatnya. Nah, makanya tadi dikatakan sampai 500, bahkan sampai 800. Bahkan sampai 1000 sholat di situ, apa di 1000 sunat di dalam sholat tersebut. Nah, jadi kalau kita teliti tunggal dikitan pada waktu ketika sujud tersebut, nah, banyak di situ mengandung sunat. Pada waktu kita turun dari daripada i'tidal hendak sujud, nah itu nang didahulukan apa? Tangan kah berdahulu, lutut kah berdahulu? Nah, jadi lutut yang berdahulu sunat juga. Nah, kada tangan berdahulu. Nah, kecuali asam urat umpamanya bina sangaleh kan kadang tangan juga berdahulu, itu kan lain pulang. Nah, tapi kalau kita umpamanya mampu aja melakukannya, nah itu lutut yang berdahulu yang menyentuh ke lantai, baru tangan. Nah, habis tangan baru dahi kita besertaan dengan hidung. Nah, pada waktu ketika sujud. Nah, jadi itu yang perlu yang kita perhatikan. Sunat tersebut bahkan sekecil itu pun sunat ada di dalam sholat. Nah, contohnya ya tadi. Nah, kalau kita kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Padahal sunatnya kayak itu tadi. Artinya assalamualaikum mim tersebut tetap kita baru warahmatullah. Nah, kemudian antara salam yang pertama dengan salam yang kedua balik ke sini berhenti dulu dengan sekedar mengucap subhanallah. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu ada sunat. Jadi kayak itu tadi assalamualaikum warahmatullah. Nah, diam sebentar baru assalamualaikum warahmatullah. Ada sunat ditambahi dengan wabarakatuh, ada sunat. Nah, cuman boleh assalamualaikum aja boleh. Nah, tapi kalau ditambahi dengan wabarakatuh ada sunat. Nah, beda dengan salat jenazah. Nah, kalau salat jenazah biasanya ditambahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jar. Nah, kalau di Hadramaut biasanya kalau salat jenazah itu wabarakatuhnya itu begimit. Nah, karena khurujun minal khilaf. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan kada. Jadi ambil jalan tengah, mengucap juga tapi begimit. Pada waktu ketika salat jenazah. Tapi kalau salat fardu atau salat sunat itu kada disunatkan.
Nah, jadi cukup assalamualaikum aja, warahmatullah, cukup gitu aja. Nah, jadi wabarakatuhnya kada sunat. Nah, baik salam pertama atau salam yang kedua. Nah, kemudian lagi di antara sunat salat yaitu apa? Kita tersebut salat menggunakan sutrah. Sutrah. Nah, artinya sutrah tersebut ada kalanya sutrah tersebut seseorang di depan kita atau umpamanya tiang atau tembok. Nah, itu juga sudah termasuk sutrah. Nah, sunat tuh. Nah, jadi bila umpamanya ada orang di situ duduk atau berdiri, kita sembahyang di belakangnya. Nah, kadang orang ada paham, kita sembahyang di belakangnya nyampe jauh. Padahal orang tersebut anak kita jadikan sutrah. Nah, jadi merasa kayak apa kan modelnya ya, kada penyerahatan duduk umpamanya kita sembahyang di belakangnya. Nah, rasa terganggu kalau orang sholat. Nah, jadi padahal itu sunat. Nah, artinya inya tadi apa? Hendak menjadikan seseorang tersebut sutrah. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian lagi yang kedua, bisa dijadikan sutrah itu dengan menancapkan tongkat di depan. Nah, atau biasanya ada di sebagian masjid tuh yang langsung bandak kayak papan tuh. Nah, biasanya ada tuh. Nah, jadi dengan sunat menanjakan tongkat di depan atau tadi sejenisnya. Nah, itu kalau kadeda umpamanya tembok, kalau kadeda umpamanya tiang. Nah, atau lagi kalau kadeda juga, nah itu dengan menghamparkan sajadah. Nah, jadi selokasi sajadah kita tersebut, nah jadi sebesar itu tempat kita sholat. Nah, kemudian bilanya kadeda sajadah juga, nah cukup dengan garis. Nah, jadi digaris di muka. Kalau kadeda juga, nah itu tingkatan-tingkatan sutrah tadi. Nah, yang pertama tadi seseorang atau tiang atau tembok atau sejenisnya. Nah, kemudian bilanya kadeda hanya tancapkan tongkat atau yang sejenisnya. Nah, bilanya kadeda juga seluas saja sajadah. Bilanya kadeda juga baru garis di depan. Nah, dan apabila inya tersebut sudah memakai sutrah pada waktu ketika sholat, itu haram orang lewat di mukanya. Nah, haram tuh orang yang lewat. Nah, dan apabila orang ada lewat juga, sunatnya menahan. Nah, jadi sunat menahan. Nah, apabila inya tadi sudah sholatnya pakai sutrah. Apabila sholatnya kada pakai sutrah, ada orang lewat, itu kada sunat menahan. Nah, itu perbedaannya tadi. Bila inya pakai sutrah sholatnya, baik tadi sutrah yang kayak apa aja. Nah, bila ada orang lewat, haram yang lewat tersebut. Nah, dan bahkan sebagian ulama itu termasuk dosa besar apabila orang lewat di depan sholat. Nah, kecuali ada hal-hal tertentu. Umpamanya kita sholat di saf pertama, pada waktu ketika sholat kita umpamanya parut gelurukan, anak bahira umpamanya. Nah, daripada ditahan tak bahira di situ, baik keluar aja. Ada apa-apa melewati orang sholat. Nah, itu ada apa-apa. Nah, jadi kenapa? Karena mudarat. Nah, kalau umpamanya haram melewati orang sholat, nah, baik bagiannya di sini aja, menahan timbul ada ketahanan. Nah, itu lain pulang. Artinya boleh melewati orang sholat pada waktu ketika darurat. Nah, jadi tadi apabila inya sudah pakai sutrah dilewati orang di depan, nah itu haram. Nah, atau umpamanya inya sholatnya di 3 lawang, sedangkan lawang kan tempat orang keluar masuk. Nah, bolehlah dilewatinya di depan situ, boleh. Nah, asal tempat yang lain masih ada sholat, beristilah sholat di hadapan lawang situ umpamanya. Nah, kayak orang hendak masuk. Nah, jadi kita lewati boleh, kada apa-apa. Nah, cuman apabila sudah pakai sutrah tadi, tetap kita lewat, itu haram hukumnya. Nah, dan sunat bagi yang sholat menahan. Nah, menahan tadi dengan artian jangan geraknya sampai 3 kali, kada. Cukup dengan kayak ini aja kan. Mau nyemang aras juga ya, jangan dikerasi. Bakalahian jadinya. Jadi itu caranya tadi. Nah, artinya sunat diantaranya pakai sholat tersebut itu pakai sutrah. Nah, jadi paling minimal tadi, ya tadi dengan garis. Nah, cuman paling nyaman tadi kan cari tembok. Nah, atau cari tiang. Nah, atau bila kada ada juga tancapakan apakah? Atau bila kada ada juga sejadah kasurban ya. Nah, ya apa? Sekedar memberitahukan bahwasanya jangan orang lewat di depan tersebut. Nah, itu diantara sunat-sunat sholat. Banyak lagi sunat-sunat sholat tersebut. Di antaranya tajammul, tazayyun, berhias pada waktu ketika sholat. Nah, jangan sholat umpamanya baju partai dipakai. Nah, atau umpamanya baju nang
begawi itu juga. Nah, jadi sunat tazayyun, berhias, memakai sorban, kemudian baju yang rapi, memakai cincin, sunat. Nah, umpamanya baju yang hanyar, sunat. Nah, itu diantaranya sunat-sunat salat, itu diantaranya tazayyun. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau bertazayyun, berelok-elok. Nah, bahkan pada waktu ketika Rasulullah tersebut hendak keluar rumah, beliau bercermin dulu. Nah, artinya merapikan imamah sidin, merapikan baju sidin. Nah, bahkan pada waktu ketika itu apa? Beliau menanya kepada Sayyidatuna Aisyah, kepada istri beliau. Nah, apakah sudah pantas nih pakaian yang kakak ini nih? Nah, artinya kan minta nilai orang dahulu. Nah, artinya kita tersebut sunat bertazayyun, berelok-elok. Nah, artinya berbagus-bagus, apalagi pada waktu ketika sholat. Nah, apalagi pakai imamah umpamanya pakai bolang. Nah, bukannya umpamanya haji atau anu aja hanya pakai bolang. Kalau kita sholat pun pakai bolang. Nah, itu sunat. Nah, cuman di rumah aja. Nah, itu tadi diantaranya itu tazayyun tadi, artinya berelok-elok. Nah, jadi makanya di sini ujar Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habasyi, wa yambaghi ayyatiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Banyak benar sunat-sunat tadi. Nah, kalau kita huraikan sunat-sunat tersebut kada mayu waktunya. Nah, cuman sekedar kita mengetahui salat tersebut ada yang di sebelum salat, ada yang di pertengahan salat, ada yang sesudah salat. Nah, diantaranya sesudah sholat yaitu kita mengucap istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu diantaranya tadi. Nah, apabila kita sesudah sholat. Nah, kemudian diantaranya lagi apabila kita sesudah sholat itu dengan mengucap yaitu apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. 33 ujur orang kan. Nah, kemudian sunat ditutup dengan mencukupi bilangan 100, yaitu dengan apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, wahdahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sunat ditutup dengan yang satu itu tadi. Pas bilangannya cukup 100. Nah, jadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sunat setelah salat. Nah, makanya kalau kita bercapat-capat pun hendak umpamanya atau gawian atau apa, itu sempatkan membaca yang 33 ini. Nah, artinya walaupun sambil kita berjalan kan enggak apa-apa juga. Nah, dia jangan sampai setiap kita habis salat kita keluputan daripada membaca yang 33 ini. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar. Nah, diantaranya disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar." Diampuni dosa bagi orang yang membaca 33 kali tadi, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan 1 kali tadi, itu diampuni dosanya walaupun dosa orang tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Wah, jadi saking ganalnya faidahnya. Nah, jadi makanya diantaranya ulama salafun saleh, nah, mereka menekankan baik murid-murid mereka atau anak buah mereka. Nah, itu setiap habis sholat jangan lupa membaca yang 33 ini. Nah, walaupun umpamanya kita hendak baca cepat-cepat umpamanya atau apa. Nah, jadi sempatkan yang 33 ini. Apalagi tadi apa? Pahalanya atau ganjarannya yaitu pengampunan dosa kita. Walaupun dosa kita tadi apa? Sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, itu fadilatnya. Nah, kalau kita membaca di antaranya itu tadi. Nah, kemudian lagi di antaranya wa yambaghi al-i'tina'u bil ikhlas. Dan sepantasnya orang yang salat tersebut berpelihara dengan ikhlas. Nah, jadi salat kita tersebut ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa al-'amalu lillahi ta'ala wahdahu. Yaitu beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, itu ikhlas. Nah, artinya kita beramal apapun hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bini, bukan karena anak,
Nah, bukan karena yang lainnya. Nah, jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hadir menuntut ilmu pada malam hari ini. Itu karena apa? Lillahi taala. Artinya mulai rumah kita nawaitunya itu, niat kita tersebut itu penting. Nah, walaupun umpamanya parak sampai kada jadi umpamanya tabulik pulang atau apakah umpamanya ada kesibukan atau apa, tapi niat kita mulai rumah tadi apa? Lillahi taala nawaitunya tadi. Nah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kita tersebut menuntut ilmu. Nah, jadi itu ikhlas. Nah, makanya diantaranya ulama mengajarkan doa, diantaranya doa tersebut supaya kita ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasyrihi wa fi jami' ta'ati wal ibadah. Nah, itu doa tuh. Artinya pendek, Allahumma rzuqnal ikhlas, ya Allah berikanlah kepada kami ikhlas di dalam menuntut ilmu dan di dalam menyebarkan ilmu dan di dalam mengerjakan semua ibadah. Nah, ini bagus doa tersebut diamalkan. Allahumma rzuqnal ikhlas apabila berjamaah. Apabila seorangan, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasyrihi wa fi jami'i ta'ati wal ibadah. Nah, dia pada sekalian taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnat. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ikhlas. Nah, jadi arti ikhlas tersebut al-amalu lillahi ta'ala wahdahu. Beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian lagi diantaranya wayam bagi al-hudur wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Nah, jadi kita di dalam salat tersebut setelah kita ikhlas, kita hudur. Nah, arti hudur tersebut kita mengetahui dengan perbuatan kita dan nang kita baca. Nah, itu hudur. Nah, artinya pada waktu ketika kita takbiratul ihram, kita tahu bahwasanya kita ini takbiratul ihram. Pada waktu ketika kita berdiri, kita tahu bahwasanya kita ini berdiri, itu ngarannya hudur. Nah, artinya jangan sampai umpamanya kita salat tersebut pada waktu ketika berdiri pikiran ke sana kemari. Nah, itu artinya kada hudur. Nah, jadi hudur tersebut artinya apa? Ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu, bahwasanya mengetahui dengan perkataannya dan perbuatannya. Membaca Al-Fatihah, aku ini membaca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi tahu dengan maknanya, itu tadabbur ulang. Artinya merenungkan dengan makna yang kita baca tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nah, itu kan kita mentadabbur maknanya. Artinya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sekalian alam. Nah, jadi itu tadabbur. Nah, jadi hudur tersebut kita tahu gerakan kita tersebut apa dan yang kita baca tersebut apa. Nah, itu hudur. Kemudian lagi di dalam salat tersebut wal khusyuk. Nah, dan khusyuk, apa itu khusyuk? Wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburiz dzikri. Nah, yaitu diamnya anggota. Kemudian lagi hadirnya hati. Nah, dan mentadabbur, memikirkan dengan yang kita baca. Nah, itu arti khusyuk. Nah, jadi arti khusyuk tadi diamnya. Nah, artinya kada sempat begaru umpamanya. Nah, itu kan kada khusyuk. Atau setumat palingau maunya ke sana kemari. Nah, itu kan kada. Nah, boleh aja kada apa-apa kan, melihat kini kada apa-apa. Nah, makruh. Nah, berarti kan orang tersebut kada khusyuk. Nah, kemudian di antaranya lagi hati kita hadir. Nah, jadi kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Nah, kemudian lagi mentadabbur di kiratnya, memikirkan, mentadabbur, merenungkan apa yang kita baca tersebut. Nah, baik daripada mulai Allahu Akbar sampai kita salam. Nah, kemudian diantaranya ulama mengatakan, ada diantara ulama nih, apabila umpamanya kita tersebut tidak bisa khusyuk di dalam sholat, nah itu cukup usahakan di dalam 3 tempat ini yang khusyuk. Nah, jadi umpamanya mulai awal kita kadang khusyuk juga. Nah, apalagi pikiran macam-macam umpamanya ke situ kemari. Hutang banyak umpamanya, wan bini bakal lahi, apa segala macam, pikiran macam-macam. Nah, kadang awal kita khusyuk dalam salat tersebut. Nah, jadi cukup kata ulama usahakan di dalam 3 tempat ini. Apa diantaranya? Nah, yaitu pada waktu ketika mengucap wajjahtu wajhiya lillazi. Nah, pada waktu ketika doa iftitah. Nah, ingat pada waktu ketika itu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, kita hadirkan di situ.
Artinya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di mana lagi kita usahakan bahwasanya kita tersebut khusyuk, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada waktu ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita usahakan tuh. Pada waktu ketika kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hati kita hadir. Nah, kemudian di antaranya lagi apa? Pada waktu ketika mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada waktu ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nah, jadi 3 tempat ini kata ulama. Umpamanya kita ada kawajua khusyuk di dalam salat, usahakan di dalam 3 tempat ini kita khusyuk. Nah, yang pertama pada waktu ketika wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, mengucap yang itu tadi. Nah, wajjahtu wajhiya lilladzi. Nah, kemudian pada waktu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian lagi pada waktu ketika kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, jadi cukup di 3 tempat ini. Kalau umpamanya kita kadakawa juga khusyuk, kadakawa juga hudur hati kita. Nah, jadi usahakan di 3 tempat ini kata ulama itu dengan hadir hati kita, dengan khusyuk. Nah, kemudian lagi wa yahrumur riya'u fis salati wa ghairiha. Nah, dan diharamkan riya, nah, fis salati wa ghairiha. Arti riya tersebut yaitu apa? Beribadah selain daripada tujuannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya riya tersebut adalah syirkul asghar. Syirik yang kecil. Nah, ada syirik yang besar ada. Nah, kalau syirik yang besar kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau riya tersebut adalah syirik asghar. Nah, artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah. Nah, yaitu karena yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu apa? Itu riya, yaitu wahwa al-amalu li ajlin nas. Nah, beramal karena manusia, karena makhluk. Nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata ulama itu diantaranya yaitu apa? Riya tersebut yaitu adalah syirik asghar. Nah, itu di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang khusyuk di dalam salat, orang yang hudur, dan orang yang ikhlas, dan orang yang terhindar dari riya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, nanti wa yubtilus salat, nanti kita akan membahas tentang pembatal salat insyaallah. Nah, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi